Pasukan Al-Qassam kembali membalik peta konflik dengan cara yang bikin Israel kehilangan muka di depan dunia. Serangan terbaru yang dilancarkan dari Gaza bukan sekadar lemparan roket biasa, melainkan peluncuran rudal rakitan sendiri yang mereka namai Bark. Hasilnya langsung terasa, kota Lot diguncang ledakan besar yang meratakan 32 pos komando IDF menjadi tumpukan beton, baja, dan debu. Kerugian bangunan ditaksir mencapai 43 triliun rupiah, angka yang membuat banyak pengamat bertanya-tanya, buat apa Israel hamburkan miliaran dolar untuk pertahanan kalau akhirnya jebol juga oleh roket rakitan lokal? Serangan ini terjadi cepat, presisi, dan di luar prediksi. Lot yang selama ini diklaim sebagai kawasan aman strategis bagi operasi militer Israel justru jadi titik lemah yang terbongkar. Warga sekitar menyebut ledakan terdengar bertubi-tubi, menggetarkan tanah dan memunculkan kepulan asap hitam di langit malam. Satu wilayah yang dikenal sebagai jantung koordinasi IDF kini lebih mirip area konstruksi gagal. Bedanya ini konstruksi yang dihancurkan dari udara, bukan dari dalam. Israel langsung mencoba menutupi kekacauan dengan narasi media bahwa situasi terkendali. Tapi di lapangan realitasnya jauh berbeda. Petugas darurat sibuk menggali reruntuhan, kendaraan lapis baja terlihat mondar-mandir tanpa arah, dan tentara IDF tampak kehilangan koordinasi setelah pusat komando mereka luluh lantak. Iron Dome yang katanya jadi kebanggaan teknologi malah gagal tampil. Persis kayak artis yang batal konser gara-gara mic nggak nyala. Pasukan Al-Qassam menyebut operasi ini sebagai bukti bahwa mereka bisa melawan dengan cara apapun, bahkan dengan senjata rakitan yang sederhana. Mereka menegaskan bahwa Bark hanyalah awal, ibarat teaser trailer sebelum film utamanya diputar. Dunia internasional pun mulai memberi sorotan serius. Bagaimana mungkin militer dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar bisa dibuat kalang kabut oleh rudal yang tidak masuk katalog pameran senjata internasional? Jawabannya sederhana. Kalau semangat perlawanan sudah jadi bahan bakar, maka bahkan pipa besi pun bisa lebih mematikan daripada rudal pintar buatan pabrik. Yang lebih memalukan bagi Israel, serangan ini bukan hanya kerugian fisik, tapi juga kerugian moral. Lot kini jadi simbol kegagalan pertahanan modern. 32 pos komando yang hancur tidak bisa sekadar dihitung dengan angka kerugian materi, itu adalah titik koordinasi, jalur komunikasi, dan pusat strategi yang semuanya kini lenyap. Setelah rudal Bark menghantam Lot dan meratakan 32 pos komando IDF, suasana di Israel langsung berubah drastis. Lot yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pusat koordinasi militer, kini terlihat seperti kota yang kehilangan nadi. Jalan-jalan utama dipenuhi reruntuhan, kendaraan militer berserakan, dan sirena ambulans meraung tanpa henti. Iron Dome yang katanya kebal malah terbukti rapuh seperti helm plastik yang dipakai saat tabrakan mobil. Pemerintah Israel berusaha keras meredam kepanikan. Pernyataan resmi yang dirilis menyebut bahwa serangan ini tidak berdampak signifikan dan bahwa IDF masih mengendalikan situasi. Namun fakta di lapangan berkata lain. Wartawan lokal dan saksi mata menyebut bahwa koordinasi antar unit IDF lumpuh. Banyak prajurit tidak tahu siapa komandan mereka karena sebagian besar pusat komunikasi ikut rata dengan tanah. Ini ibarat restoran kehilangan dapur dan koki lalu masih mencoba menjual makanan. Hasilnya hanya kacau dan gosong. Kerugian material diperkirakan mencapai 43 triliun rupiah, tetapi kerugian terbesar sesungguhnya ada pada reputasi militer Israel. Negara yang selama ini membanggakan kehebatan teknologi pertahanan, kini dipermalukan oleh rudal rakitan. Dunia internasional mulai bertanya, apa gunanya ratusan miliar dolar anggaran pertahanan jika 32 pos komando bisa hancur dalam satu malam? Bagi Israel, ini bukan sekedar kerugian, tapi tamparan keras yang terasa sampai ke tulang. Warga sipil di Lot pun tidak bisa menyembunyikan keterjekutan mereka. Banyak yang mengatakan ledakan begitu kuat sehingga kaca-kaca bangunan pecah dalam radius beberapa kilometer. Asap hitam membubung tinggi dan bau mesiur bercampur debu memenuhi udara. Anak-anak menjerit ketakutan, sementara tentara Israel hanya bisa berlarian mencoba mencari perlindungan. Kesan yang muncul, bukan militer yang melindungi rakyatnya, tapi rakyat yang justru jadi penonton saat militernya keteteran. Al-Qassam sendiri dalam pernyataannya menyebut bahwa operasi ini dirancang sebagai peringatan keras. Mereka menegaskan bahwa Bark hanyalah awal dan lebih banyak kejutan menanti jika Israel terus melakukan agresi. Dengan gaya menantang, juru bicara mereka menyebut, jika kalian pikir ini serangan terbesar, tunggu saja bab berikutnya.
Kata-kata itu seakan-akan mempermalukan Israel di panggung global, sekaligus menaikkan moral para pendukung Palestina. Sementara itu di kancah internasional, reaksi bermunculan. Beberapa negara sekutu Israel mencoba memberi dukungan moral, tapi nada mereka terdengar canggung. Sulit bagi mereka menjelaskan bagaimana militer yang katanya paling siap tempur di kawasan justru dibuat kewalahan oleh rudal rakitan. Seakan-akan Ferrari balapan tapi kalah dengan sepeda ontel karena bannya bocor. Di internal Israel sendiri, kritik mulai bermunculan. Banyak analis menilai serangan ke Lod adalah bukti nyata bahwa strategi keamanan mereka gagal total. Sejumlah anggota parlemen bahkan menuntut investigasi besar-besaran terhadap IDF. Rakyat Israel yang biasanya percaya diri, kini dihantui ketakutan. Kalau pusat komando bisa hancur, siapa yang menjamin rumah-rumah mereka aman? Serangan rudal rakitan Bark yang menghantam Lod dan menghancurkan 32 pos komando IDF bukan cuma menggemparkan Israel, tapi juga mengguncang panggung internasional. Negara-negara di dunia terbelah. Ada yang memilih bungkam, ada yang memberi dukungan setengah hati, dan ada pula yang diam-diam tertawa melihat betapa mahalnya pertahanan Israel yang ternyata lebih rapuh daripada kursi plastik di pesta kawinan. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, buru-buru mengeluarkan pernyataan standar, mengecam serangan dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Namun di balik layar, analis militer AS sendiri kebingungan. Bagaimana mungkin negara dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar bisa dibuat kelimpungan oleh rudal rakitan sederhana? Ibarat bodyguard profesional kalah duel dengan anak SMP yang bawa ketapel. Reputasi Israel sebagai benteng militer Timur Tengah kini dipertanyakan. Negara-negara Eropa pun tidak kalah kikuk. Beberapa menyatakan keprihatinan mendalam, sementara lainnya sekadar mengulang jargon soal pentingnya deeskalasi. Namun, media Eropa ramai memberitakan betapa memalukannya kegagalan IDF. Tajuk-tajuk berita menyoroti bahwa sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dielu-elukan ternyata gagal total. Iron Dome yang katanya bisa jadi tameng pamungkas, ternyata hanya jadi dekorasi mahal yang tidak berguna saat dibutuhkan. Di dunia Arab, reaksi berbeda 180 derajat. Banyak kelompok dan media menyambut serangan itu sebagai bukti nyata bahwa Israel tidak kebal. Narasi yang berkembang, jika Lod bisa dihantam, maka kota-kota lain pun rentan. Dukungan moral kepada Palestina semakin membesar. Video ledakan yang viral di media sosial disambut dengan komentar penuh semangat. Bahkan ada yang menyebut serangan Bark sebagai meme hidup. Karena sekali lagi membuktikan bahwa senjata buatan rakyat bisa mempermalukan teknologi mahal. Organisasi internasional seperti PBB tentu mengeluarkan pernyataan bernada netral menyerukan agar kedua pihak menahan diri. Namun sorotan publik tetap mengarah ke Israel. Dunia menyaksikan sebuah ironi. Negara dengan teknologi militer mutakhir tampak tidak berdaya menghadapi rudal rakitan. Kalau ada yang untung dari peristiwa ini, mungkin cuma penjual semen dan baja, karena Israel bakal butuh stok banyak untuk bangun lagi pos komandonya. Sementara itu, pasar internasional juga ikut terpengaruh. Nilai saham perusahaan-perusahaan pertahanan Israel turun dan investor mulai ragu. Jika sistem pertahanan yang mereka jual ternyata bisa ditembus dengan mudah, siapa lagi yang percaya? Serangan Bark bukan hanya menghantam Lod, tapi juga menghantam dompet para investor. Bagi Israel, reaksi global ini lebih menyakitkan daripada sekedar kerugian fisik. Mereka terbiasa tampil di panggung dunia sebagai kekuatan militer yang disegani. Kini citra itu retak. Setiap pernyataan resmi terdengar seperti pembelaan yang dipaksakan. Bahkan sekutu terdekat mereka pun kesulitan menutup-nutupi fakta di lapangan. Dengan demikian, babak ketiga ini menegaskan, serangan Al-Qassam tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mengubah dinamika global. Israel kehilangan wajah di hadapan dunia, sementara Palestina berhasil menanamkan pesan bahwa mereka masih mampu melawan. Satu roket rakitan bisa jadi lebih berharga daripada 1000 pidato diplomatik. Jika dunia sudah terlanjur menertawakan kegagalan pertahanan Israel, di dalam negeri suasananya jauh lebih suram. Serangan rudal Bark yang menghantam Lod tidak hanya menghancurkan 32 pos komando IDF, tetapi juga membuka luka besar di tubuh politik dan militer Israel. Para pejabat, anggota parlemen, dan petinggi militer saling menyalahkan, sementara rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Kondisi ini lebih panas daripada grup WhatsApp keluarga saat debat politik menjelang pemilu. Di tubuh militer, moral prajurit anjlok.
Banyak unit kehilangan koordinasi setelah pusat komunikasi hancur. Para komandan yang biasanya vokal kini justru diam seribu bahasa, sibuk mencari alasan yang bisa diterima publik. Laporan internal menyebut ada kekacauan dalam sistem respons. Beberapa rudal bark terdeteksi, tapi perintah intersepsi tidak jelas karena jaringan komunikasi kacau. Hasilnya, Iron Dome gagal menembak jatuh rudal, sama seperti Wi-Fi lemot yang bikin loading video berhenti di menit pertama. Pemerintah Israel pun tidak lebih baik. Perdana Menteri dan kabinetnya menghadapi tekanan berat. Pertanyaan membanjiri sidang parlemen. Bagaimana mungkin sistem pertahanan yang sudah menghabiskan dana triliunan shekel bisa gagal seketika? Beberapa oposisi terang-terangan menyebut peristiwa Lod sebagai aib nasional dan menuntut kepala pejabat militer bergulir. Politik Israel saat ini mirip sirkus. Bedanya, badutnya lebih banyak dan tiketnya gratis. Sementara itu, rakyat di jalan-jalan Israel mulai kehilangan rasa aman. Lod yang seharusnya jadi kota strategis malah berubah menjadi simbol kegagalan. Banyak warga memilih meninggalkan rumah mereka sementara waktu. Mereka tidak percaya pemerintah bisa menjamin keselamatan, apalagi setelah melihat bagaimana pos komando hancur lebur tanpa ada pencegahan berarti. Jika markas tentara saja bisa rata, apa kabar rumah warga sipil yang dindingnya dari bata biasa? Kemarahan rakyat semakin diperkuat oleh liputan media lokal. Foto-foto reruntuhan pos komando tersebar luas, dan media yang biasanya pro pemerintah kali ini tidak bisa menutupi kenyataan. Judul-judul berita menyoroti ketidakmampuan IDF. Bahkan ada yang menyindir bahwa Israel butuh Iron Will, bukan sekedar Iron Dome. Kritik pedas juga mengalir deras di media sosial. Banyak warga menulis komentar sarkastik menyebut pemerintah lebih sibuk berdebat daripada melindungi rakyat. Di sisi ekonomi, dampaknya tidak kalah serius. Investor asing mulai menarik diri, pasar saham Israel terguncang, dan bisnis di Lod lumpuh total. Biaya rekonstruksi diprediksi melambung, sementara anggaran pertahanan membengkak tanpa hasil nyata. Israel kini terlihat seperti orang kaya baru yang suka pamer, tapi begitu ditagih cicilan langsung pingsan. Situasi internal ini membuat Israel menghadapi dilema besar. Mereka harus menjaga citra di luar negeri sambil mengendalikan kemarahan rakyat sendiri. Tapi upaya itu semakin sulit karena setiap kali pejabat bicara di televisi, rakyat justru menyoroti kebohongan demi kebohongan. Dengan demikian, babak keempat dari kisah ini memperlihatkan bagaimana sebuah serangan bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga meretakkan sistem politik, militer, dan sosial di Israel. Lod bukan sekedar kota yang porak-poranda, tapi cermin besar yang memperlihatkan semua kelemahan Israel tanpa filter.